Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang alih fungsi lahan, khususnya di daerah pinggiran Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Lanjut ke poin-poinnya, yaitu ada pengertian, penyebab, dampak, daerah alih fungsi, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu nggak sih alih fungsi lahan itu apa? Kalau nggak tahu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian alih fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu pelepasan hak pemilik lahan petani kepada pihak lain. Yang kedua, pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non-pertanian. Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan non-pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut. Lanjut kita ke pengertian tanah atau lahan. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan, sehingga pada akhirnya tanah pula lah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Lanjut kita ke pengertian tanah pertanian. Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai pesawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tanah tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang, dan hutan menjadi tempat mata pencarian bagi yang berhak. Lahan mempunyai arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencarian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yang yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Kita lanjut ke pengertian tanah non-pertanian. Tanah non-pertanian yang dimaksud adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha kegiatan selain usaha pertanian, seperti tanah perumahan, tanah perusahaan, tanah industri, dan tanah untuk jasa seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Kita lanjut ke penyebab alih fungsi lahan. Penyebab alih fungsi lahan ini ada 7, yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang kedua, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman. Yang ketiga, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian. Yang keempat, menurunnya harga jual produk-produk pertanian. Yang kelima, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola pertanian. Yang keenam,
pergantian ke sektor yang lebih menjanjikan. Yang ketujuh, lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Setelah ada penyebab, pasti ada dampak dong. Nah, dampak-dampaknya yaitu berkurangnya luas sawah mengakibatkan menurunnya produksi padi. Yang kedua, bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Yang keempat, investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal. Lalu yang terakhir, berkurangnya ekosistem sawah. Lanjut ke dasar hukum alih fungsi lahan. Dasar hukum alih fungsi lahan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur konsep pengalihan fungsi lahan hanya tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep ekonomi. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang dimaksud di pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, ada pula pasal 33 ayat 4 dan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dari uraian pasal tersebut berarti pemerintah berkuasa dalam mengatur semua yang ada di dalam negara tersebut untuk mengatur kekayaan alam untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu ada juga undang-undang yang menjelaskan ataupun tentang alih fungsi lahan. Pertama, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, pasal 20 ayat 1. Yang kedua, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pasal 1 ayat 8. Yang ketiga, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 21. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, ini juga ada data perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan terbangun di daerah pinggiran Gunung Pati, Kota Semarang. Seperti yang kita lihat, sawah menjadi pemukiman dan bangunan dalam kurun waktu 16 tahun. Selalu meningkat. Jadi sawahnya semakin berkurang dan pemukimannya selalu bertambah. Lanjut, ada pula data perubahan luas tanah pertanian dari tegalan menjadi pemukiman. Kurun waktunya juga sama, 16 tahun. Ada kenaikan dan penurunan dalam 16 tahun itu. Dan ini petanya. Peta perubahan dari tahun 1994 sampai 2010. Kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Alih fungsi lahan
pertanian di pinggiran kota Semarang, dalam hal ini Kecamatan Gunung Pati, terjadi secara progresif pada area-area tertentu atau area pengembangan, seperti pada area dekat pusat kota, kawasan pendidikan, dan pada area strategis lainnya, yaitu pada koridor lain atau pintu masuk ke Kecamatan Gunung Pati. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan di share. Makasih.